Alhamdulillah. Racunnya, Kak. Alhamdulillah. Halo teman-teman, kalian udah tahu belum? Ternyata kita tuh bisa menghasilkan uang dari aplikasi berita. Ya, nama aplikasinya Buzzbreak. Panji udah taruh link download ini aplikasi di deskripsi video ini. Nah, kalau teman-teman udah download aplikasinya, teman-teman tinggal buka aja aplikasinya. Kemudian, pilih 3 kategori yang nantinya akan menjadi topik berita kalian di aplikasi ini. Nah, contoh nih, Panji udah pilih 3 kategori yaitu News, Sport, and Entertainment. Jadi aplikasi Buzzbreak ini ternyata adalah aplikasi yang bisa membuat kalian mendapatkan uang, teman-teman. Jika nanti kalian nonton video yang muncul dari aplikasi ini, kalian akan mendapatkan reward point yang nantinya bisa ditukar dengan uang. Selain itu, kalian juga bisa memilih dan melihat berita yang sebelumnya udah kalian pilih dari 3 kategori sebelumnya. Teman-teman juga bisa mendapatkan poin dengan mengklik tombol earn yang ada di aplikasi ini. Terus kalau misalkan kalian mau nukerin poin kalian ke uang, kalian tinggal tekan tombol wallet yang ada di aplikasi ini. Klik cash out, terus kalian bisa pilih uang kalian itu bisa dicairkan dengan PayPal atau opsi lainnya. Nah, udah gitu aja teman-teman. Dengan cara itu kalian bisa dapat uang dari aplikasi Buzzbreak ini. Jadi jangan lupa kalian download di deskripsi ya, link downloadnya. Oke, alat capek ya? Nyiram tanaman. Oke. Nyiram. Ini banyak ular di sini nih. Ya, Ntar ini harus dibersihin, Pri. oke. Kasihan nggak pada ini kan si itunya pampersnya ditutup nanti dipasukan bikin. Iya, pembuangan airnya ya. Nah, jadi ini rutinitas pagi kita kalau di rumah itu kita siram kandang utama, kandang besar, kandang umbar. Cuma hari ini tuh yang ada di kandang ini kita nggak taruh ini kobra karena kan kandang ini memang dibikin buat umbaran aja biar ular tuh nggak pegel kalau ada di kandang tera. Nah, yang jadi masalah adalah kita overpopulasi tampungan. Jadi biasanya kita tuh cuma nge-rescue berapa, Pi? 2, 3. Hari ini tuh ada 6 king cobra dan itu rescuean semua. Yang baru kita lepas 2 berarti. Yaitu si Garaga sama yang dari Cianjur. Nah, sisanya masih belum perfect kondisinya. Jadi kita harus rawat dengan baik dulu, baru nanti next kalau misalkan udah rawat dengan baik itu keluarin dulu aja, Pin. Yang 3. Oke. Tutup ya, Pri. Ya. Buru. Nah, jadi pemberian air seperti ini tuh sebetulnya bukan hanya untuk mereka bisa merasakan hujan atau merasakan kelembapan yang emang bisa terbuat dari air ini, tapi ini juga bisa menstabilkan suhu kandang. Suhu kandang itu kan nggak stabil, jadi ketika kita kasih ada air kayak gini, suhunya pasti stabil dan bisa bikin si ularnya rileks, nyaman kayak gitu. Oke, Pri, selesai. Nah, teman-teman, ini yang jadi pikiran Panji adalah kandang kita kurang, rumah karantina kandangnya udah full sama king cobra rescuean semua, karena selain emang kita ngatasi king cobra yang konflik dengan warga secara langsung, kita rescue langsung ke lokasi. Sekarang tuh udah mulai banyak warga yang sadar. Jadi ketika ada king cobra muncul nggak mereka bunuh. Nah, biasanya kan ketika muncul dibunuh. Wah, dibantai. Nah, sekarang ketika ada king cobra muncul, mereka
memutuskan untuk membawanya ke sini gitu, karena mereka tahu ini pusat penyelamatannya king cobra. Nah cuma efeknya adalah kandang kita semuanya full. Jadi asli sampai akhirnya beberapa king cobra kita taruh di box. Nah tapi bukan berarti Panji nggak mikirin kesejahteraan king cobra Panji ya, yang memang Panji rawat di sini. Nah jadi king cobra rescuean itu nantinya kita udah siapin. Teman-teman kesini aja. Ini terrarium yang kita bikin, ini ukurannya 4 meter ke 3 meter. Nah, terrarium inilah nantinya akan kita gunakan untuk penampungan baru untuk king cobra rescuean baru. Nah, ini kaca-kacanya udah kita siapkan. Nah, ini adalah galeri yang memang khusus saya bikin, shelter ya, penampungan ya, yang khusus saya bikin, dan ini safety banget. Kenapa safety? Ini standarnya udah gue hitung. Ini udah bagus ini. Udah gue hitung. Nah ini kan yang akan disimpan di sini nantinya kan campur. Ada ular hias, ular ternakan, ada juga ular rescuean. Karena kan di rumah karantina kan sempit. Jadi Panji bikin ruangan ukuran 10 kali 7. Nah nanti ini akan didorong ke pojok, teman-teman, dorong ke pojok. Nah nanti ini isinya piton, kemudian king cobra rescuean. Ini bisa untuk kapasitas penampungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ular, dan bisa kita campur, Mang. Jadi kalau misalkan memang ada king cobra atau ada piton atau ada ular lain yang memang masuk sini untuk kepentingan rescue, nah kita bisa taruh di sini. Amannya apa nih? Amannya teman-teman. Jadi shelter ini tuh tertutup ya, tertutup. Dalam artian tertutup itu kita full kaca, jadi nggak ada celah atau akses buat si ular itu bisa kabur. Ini lubang udara, ini bisa kita tutup ya teman-teman ya, bisa ditutup. Nah, jadi seandainya ada king cobra yang kabur ya, nggak akan kabur keluar, jadi nggak akan masuk ke rumah tetangga, nantinya bahayain. Jadi safety pun di sini kita hitung banget gitu loh. Nah terus gimana itu kok pengap, nggak ada lubang udaranya, nggak ada apa. Kita udah hitung sampai situ teman-teman. Kami sudah siapkan, nantinya kita kasih AC. Tuh pakai AC di situ. Jadi nanti ketika suhu tidak stabil, nanti kan kita akan ada alat pengukur suhu juga. AC-nya kita nyalain biar suhunya tetap di suhu yang kita inginkan untuk ular kayak gitu. Jadi kita pakai AC nanti. Kita pakai AC, kita pakai alat, pakai teknologi, biar ular-ular yang memang kita rawat di sini maksimal perawatannya, nggak asal-asalan. Bener nggak Mang Kapa? Benar dong. Mang Kapa juga nyaman. Nah, terus selain itu penampungan ini juga nanti bisa jadi barak. Oh iya, bisa jadi barak buat ngumpul. Buat ngumpul teman-teman, karena kan masih luas nih, gitu. Dan kita kan bersih kan, dalam artian bersih itu kita nggak jorok gitu. Jadi ketika ular pup, kita langsung bersihin gitu, langsung sigap kita bersihin, langsung sigap kita kasih desinfektan supaya nggak menyebarkan virus. Nah akhirnya setelah ular-ular itu nantinya sehat, barulah kita rilis ke alam. Nah cuma ini teman-teman, perilisan ke alam itu PR-nya juga banyak. Ini bersih. Perilisan ke alam itu PR-nya juga banyak. Kenapa PR-nya banyak? Yang pertama adalah ketika kami merilis king cobra, ini teman-teman, ini just info aja biar kalian tahu. Beda sama kalau kita ngerilis kera lah ya, primata kayak gitu-gitu ke hutan. Kenapa? Ular itu banyak ditakutin orang. Jadi ketika kita rilis, itu mau ngapain? Mau lepas ular? Jangan di sini, nggak boleh. Ntar malah masuk rumah. Prospek. Astagfirullahaladzim gitu loh. Jadi masalahnya itu juga gitu, kendala itu. Jadi mau nggak mau kita bener-bener nyari hutan yang jauh dari mana-mana dan jarang dikunjungin orang. Karena kenapa? Kalau ketemu orang, walaupun di tengah hutan, kadang teman-teman di lapangan itu ya warga gitu ya, atau mungkin orang sananya lah, atau petani sana, padahal ular itu di alamnya gitu kan, harusnya nggak diganggu aja juga nggak apa-apa gitu kan, atau emang habitatnya gitu. Tapi ketika mereka ketemu ular tuh ditangkap aja gitu loh, ditangkap dibawa pulang, kalau nggak diganggu. Nah itu salah teman-teman. Jadi Panji himbau buat teman-teman yang emang nonton, tolonglah ya, kalau kalian lihat ular di hutan, lihat ular di sawah, ketika mereka tidak menggigit kalian, ketika mereka tidak mengganggu kalian, biarkan saja, hindari saja ya. Pada dasarnya mereka itu berhak untuk hidup di situ juga. Ingat, sebelum sawah tersebut kalian garap ya,
itu adalah hutan yang merupakan habitatnya duluan. Alih fungsi hutan menjadi sawah, itulah faktor penyebab kenapa king cobra dan ular-ular lain banyak hidup di situ, ya. Ketika dulunya tikus tinggal di sawah, ular-ular pemakan tikus ada di sawah, ya, otomatis itu akan memancing predator besar seperti king cobra juga datang ke sana. Karena apa? King cobra mencari makanannya, yaitu ular-ular pemakan tikus. Iya. Gitu teman-teman, ya. Jadi kalau misalkan lihat ular di alam, lihat ular di sawah, lihat ular di kebun, di hutan, biarin aja, jangan diganggu. Pada dasarnya mereka takut sama manusia. Kalau nggak diganggu, nggak akan pernah nyelakain kalian, ya. Oke, sekarang hari ini momennya juga istimewa. Kenapa? Karena kita mau nyoba ngasih makan si kurus. Si kurus ini adalah king cobra yang kita rescue kemarin dari warga di Cibatu. Iya. Yang dia piara 3 bulan, Yang dikasih makan kodok. dikasih makan kodok sama tikus, sampai nggak mau makan, nyerah, akhirnya disimpan ke sini. Dibawa ke sini. Nah, dari mana dapatnya warga itu? Dapatnya dari sawah, ya. Ditangkap, wah pengen miara, dipiara dalam akuarium, keterangannya seperti itu. Kemudian dikasih makan kodok sama tikus. Nah, ini juga jadi pesan juga nih buat teman-teman nih. Kenapa sih saya tidak pernah merekomendasiin ke kalian untuk memelihara ular liar? Karena ular liar itu karakternya aneh. Ketika mereka ditangkap, mereka kan jadi stres. Kalau kalian nggak ngerti cara nge-save-nya, cara nge-keep-nya, itu pasti mati. Iya. Makanya Pak selalu rekomendasiin, kalau emang ingin memelihara ular, carilah ular yang hasil tangkaran, ya. Karena hasil tangkaran itu lebih terbiasa dengan manusia dan mereka cenderung lebih gampang untuk perawatannya, kayak ngasih makan dan lain-lain. Oke, sekarang siapin pakannya. Oke. Karena kan pakannya itu adalah ular pemakan tikus. Kita udah dapat kiriman dari Mas Ratno di Jawa. Ya udah ada ya pakan kita aman. Nah jadi kita akan ngasih makan, coba ngasih makan si kurus sambil lihat kondisinya. Oke, yuk. Ini kalau kalian nanya kenapa ini ada di box. Di video lalu alasannya udah Panji kasih tahu ke teman-teman kalau kita kelebihan populasi rescuan. Jadi kandang kita nggak cukup, makanya Panji kemarin bikin kandang gede ya buat penampungan baru. Nah, buat teman-teman yang penasaran lihat kandangnya ada di video sebelumnya ya. Udah kita bikin kok kandangnya, jadi aman, tenang. Ini sementara aja, sementara sebelum kandang jadi. Oke, hari ini jadi kita rawat lagi teman-teman, karena 2 hari yang lalu sempat kita bersihin juga ini boxnya. Kita kasih dia air. Makan belum mau juga di sini karena posisinya stres mungkin ya. Stres banget, masih stres. Nah, sekarang kita perawatannya lebih ke banyak, kita kasih air dulu sama dimandiin biar dia relax. Pup, pantesan Pri, dia pup. Oke. Ini kita kasih minum dulu ya teman-teman. Kasih minum dulu. Nanti kita jemur sebentar. Kita jemur sebentar. Lihat kurus banget teman-teman. Coba kita akan coba deketin makanannya, yaitu ular koros, untuk dideketin ke dia. Kali aja hari ini dia mau makan. Kalau kemarin tuh sama sekali nggak mau makan. Stres, dehidrasi, nggak ada tenaga tuh. Buat diri aja dia nggak bisa tegak diem. Ngeloyong ke kanan, ke kiri, ngeloyong ke kanan tuh. Kalau king cobra yang sehat, itu kalau diri tuh dia still, diem, memang ya. Ini mah dirinya jelek. Tuh, sempoyongan, kasihan. Ini bersihin ininya. Bentar dulu Bang, biar dia nggak keganggu dulu. Biar semaunya dia dulu. Soalnya kita nyari rileksnya dia buat buat biar dia tahu makanan. Ayo Pri. Lo pegang kepalanya sini. Us. Oke, kita dulu. Ya. Pas aja Pri. Bismillah, makan tuh, yuk. Ayo biar sehat yuk. Ayo sayang yuk. Ayo, iya itu, ini Beb. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim, makan yuk. Ayo makan yuk. Ayo, ya Allah respon feeding, alhamdulillah. Ayo makan. Ayo, ini, bukan tangan gua, bukan. Ini makanan lu ini. Ya itu.
Ayo, ayo, ayo. Oke, kita harus sabar teman-teman ya. Jadi terapinya itu emang kita harus sabar. Kita harus bikin tenang, jangan banyak gerakan karena ular tuh sensitif banget sama gerakan. Biar si sapinya yang nantinya di respon sama dia. Bukan ular sapi sih, ular jali ya. Nah, info ular jali ini kita dapat dari Mas Ratno karena dia tuh adalah salah satu peternak ular kolobrit lokal di Jawa. Jadi ini hasil CBN ya, Pri. Iya. Jadi kita nggak ambil dari alam. Jadi tidak mengurangi kelestarian atau populasi dari ular-ular yang di alam. Semoga ya, semoga nih teman-teman. Kalau misalkan hari ini mau makan, berarti ini momen gila nih, keren nih. Mantap. Kemarin soalnya kita udah coba nggak mau. Alhamdulillah. Racunnya, Kak. Alhamdulillah. Berdarah. Alhamdulillah, akhirnya ya Allah. Makan teman-teman. Siap rilis. Belum, mama masih lah. Ini dari mana? 6 bulan lagi ini mah, biar Biar badannya gendut gendut dulu. Iya, iya dingin. Ya Allah, indah bener dah. Alhamdulillah, akhirnya si kurus makan. Udah mau kemana tuh? Dah, selalu dah, mau makan di mana dah, selalu dah. Wow, ini pemandangan yang luar biasa banget teman-teman. Dimana terapi ini udah sejak 3 hari yang lalu kita lakuin. Dia nggak mau makan. Dia masih belum terbiasa dengan lingkungan mungkin, dengan suhunya mungkin, dengan segala hal yang ada di kandang di sini. Tapi ketika emang kita sabar, kita telaten, dan kita mengerti karakter dari para ular, teman-teman lihat, ya, berhasil, ya, berhasil. Oke, nanti kita ikutin sampai dia beres makannya, oke? Ini prosesnya lama, sekitar 1 jaman. Mengingat king cobra ini harus membunuh dulu makanannya, ya, seperti itu. Nah, mohon maaf, saya tidak membunuh dulu si ular jalinya. Kenapa? Karena kalau ular jalinya mati, dia akan tidak tertarik untuk makan. Oh gitu. Jadi memang si jalinya ini harus hidup. Jadi mancing membuat si king cobranya juga tertarik buat makan akhirnya, gitu. Panji seneng banget teman-teman melihat king cobra kurus ini mau makan di sini. Ya, ini menandakan bahwa lingkungan di sini ia sukai, dimana ular ini tidak merasa stres dan akhirnya mau memakan ular jali ini. Namun bukan hanya faktor lingkungan dan suhu yang membuat ular ini mau makan kembali. Ya, cara perawatan yang benar itu juga sangat menjamin untuk bisa membuat king cobra ini mau makan kembali. Ditambah lagi, makanan kesukaan king cobra yang merupakan ular jali membuat ular ini lebih merespon daripada saat diberikan makanan jenis ular lain. Karena ular jali atau ular jenis koros merupakan makanan favorit king cobra di alam. Nah, saat proses menelan seperti ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama nih teman-teman. Mengingat kadang king cobra menelan bulat-bulat dalam keadaan hidup mangsanya. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa seekor king cobra menggunakan taringnya untuk mendorong mangsanya masuk. Walaupun mereka tidak punya tangan, tapi mereka bisa memasukkan ular panjang ini ke dalam perutnya. Hebat ya teman-teman, sang penciptanya tapi. King cobra memiliki bisa yang mematikan, dan bisa tersebut bukan hanya untuk membunuh, melainkan untuk mencerna makanannya juga teman-teman. Jadi jelas ya, mereka sudah memiliki sistem imun agar tidak keracunan terhadap racunnya sendiri. Walaupun racunnya tertelan atau termakan oleh king cobra, tapi racun ini tidak akan bereaksi menjadi penyakit atau kematian untuk si king cobra itu sendiri. Nah, setelah menelan mangsanya nanti, king cobra biasanya akan berpuasa kembali selama 3-4 hari hingga mangsanya tercerna dengan sempurna. Setelah itu, ia akan mulai lapar dan mencari makanan lainnya.
Proses ini belum selesai, di mana Panji harus memastikan tubuh king cobra ini kembali ke posisi ideal atau ke ukuran idealnya. Dan Panji harus menambah bobot ular ini agar sampai nantinya ke ukuran ideal. Barulah Panji bisa melepaskan kembali ular ini ke alam.